Baik, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon konfirmasinya, apakah suara dan gambar saya bisa tertangkap dengan jelas? Posisi saya ini sedang di Sidoarjo dan situasinya hujan deras. Nah, mohon konfirmasinya. Mudah-mudahan gambar dan suara saya bisa tertangkap dengan jelas. Sambil saya chat. Hmm, Jelas, jelas sekali. Oke. Hmm. Baik dan jelas, jelas Pak. Baik, baik. Alhamdulillah sudah jelas Pak Iwan, sudah jelas semuanya. Baik. Surabaya Timur hujan deras juga, tapi jelas sip. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Faiz, Pak Faiz, Mbak Pipit. Saya punya kebiasaan mendampingi Pak Faiz, jadi spontanitasnya itu jadi Pak Faiz. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pipit, Bapak Ibu sekalian, bahwa nama saya Iwan, saya adalah senior trainer dan coach di Chef Corporation. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merefleksikan dirinya masing-masing. Kira-kira apa yang sudah Anda jalani selama ini, apakah cukup membahagiakan? Ataukah apa yang sudah Anda jalani selama ini justru menimbulkan keluhan, membawa hal-hal yang memberatkan buat Anda, baik itu yang sifatnya fisikal, keluhan-keluhan fisik maupun psychological, keluhan-keluhan emosional. Saya harus katakan keluhan emosional, Bapak sekalian, ya, bukan keluhan jiwa, karena orang seringkali merancukan dan seolah-olah kalau keluhan emosional itu seperti sakit jiwa, padahal kan enggak. Keluhan fisik, sakit kepala itu bukan berarti kita punya masalah di kepala kita. Kadang-kadang memang keluhan fisik itu karena terbentur kepalanya, kadang-kadang keluhan fisik itu hanya karena kurang tidur, atau keluhan fisik itu karena beban pekerjaan. Itu. Jadi nggak selalu sakit kepala itu kemudian kepalanya bermasalah. Nah, malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian jalan-jalan, jalan-jalan ke dalam diri Bapak Ibu sekalian. Dan itu butuh keberanian. Karena nggak semua orang berani melakukan inner journey, perjalanan ke dalam dirinya sendiri dan kemudian mengenali, merefleksikan, memeluk dan menerima apa yang dia rasakan, apa yang dia temui, apa yang dia dapatkan. Oh, ternyata saya punya menyimpan banyak kemarahan, ketidakterimaan, perasaan-perasaan sedih, terdolimi, terhakimi. Nah, Anda berani enggak? Kalau berani saya temenin, dan kemudian bukan hanya sekedar saya mengajak Bapak Ibu sekalian jalan-jalan ke dalam dirinya masing-masing. Nanti di akhir seksi saya justru akan memberikan alternatif solusi yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh rekan-rekan semuanya. Tapi sebelumnya nanti saya akan pandu bagaimana cara melakukannya. Menarik enggak ini? Kira-kira perlu enggak ini? Mengidentifikasi dirinya dan ketika ketemu problemanya, ketemu keluhannya, kemudian saya ajarkan teknik bagaimana melepaskannya. Karena seringkali hal-hal yang paling menyakitkan diri kita itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, saya tunggu respon Bapak Ibu sekalian. Kira-kira perlu enggak ini? Kalau enggak perlu ya ngapain ini dilanjutkan, kan gitu aja. Mumpung hujan, ini habis makan, habis sholat memang paling enak ya bahasa Inggrisnya mancal kemul. Mancal kemul itu apa ya bahasa Indonesia? Ya berangkat tidur. Perlu ingin
mengungkapkan sesuatu dengan gamblang tanpa memikirkan dengan berlebihan respon sekitar dan seringkali karena emosi tidak terkontrol dan setelahnya lagi kembali menyalahkan diri sendiri. Yes, perlu Pak, sangat perlu, sangat perlu, perlu. Oke, tampaknya memang perlu dan semoga siapapun Anda, Bapak Ibu sekalian, yang menuliskan kata perlu dan sangat perlu tadi, mempunyai keberanian. Keberanian menghadapi dirinya sendiri, keberanian memasuki relung-relung terdalam hatinya masing-masing. Karena sering kali kita mencari solusi masalah kita, solusi diri kita itu keluar. Padahal masalahnya di dalam. Bagaimana mungkin kita dapat penyelesaian yang ada di luar, sementara masalahnya ada di dalam. Nah, kira-kira begitu nanti ya. Baik, eh, izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian, sambil nanti terlangsung nanti saya ajak Bapak Ibu sekalian merefleksikan dirinya masing-masing ya. Semoga materi saya bisa tertangkap dengan jelas. Healing Happiness Movement tanggal 7 Februari 2025. Nama saya Iwan Pambudi. Saya senang sekali dikaruniai nama Iwan Pambudi karena kata beberapa teman Iwan itu artinya idaman wanita. Mohon Bapak Ibu sekalian tidak protes karena itu ya guyonan guyonan walaupun benar. Paling tidak kan ada 3 wanita yang mengidolakan saya. Ya ibu saya, pasangan saya, dan anak saya minimal. Ada lagi yang nanya, Pak, Pambudi itu artinya apa? Loh, Pambudi itu tampan dan berbudi. Laki-laki itu maunya saya, sekalian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri secara sekilas saja, Bapak-Ibu sekalian. Saya lahir di Surabaya tanggal 14 Mei 69. Sebentar lagi usia saya 56. Alhamdulillah, aktivitas saya sebagai senior trainer dan coach. Tapi kalau saya sendiri lebih menyebut diri saya 3T. Walaupun kekayaannya belum 3T, tapi paling enggak profesinya 3T. Trainer, terapis, traveler. Trainer itu salah satunya yang mengisi materi semacam ini, berbagi pengalaman, berbagi wawasan dengan orang-orang di sekitar saya. Terapis itu artinya membantu membantu klien, membantu orang-orang di sekitar saya untuk melepaskan keluhannya. Traveler, ya pada dasarnya saya senang main kemana saja. Saya kira-kira 2 tahun ini lebih banyak belajar tentang trail run, Bapak sekalian. Baru seminggu yang lalu saya ikut trail run di Kaki Lawu di Solo, Karanganyar. Akhir bulan ini insya Allah saya ikut trail run lagi di Jogja bersama Pak Faiz. Bulan April insya Allah nanti saya ikut lagi di Semarang 15 kilo. Yang di Jogja besok kita 15 kilo. Ya, itu aktivitas saya. Ini background pendidikan saya, pernah kuliah di psikologi UGM. Kata orang kalau kuliah di psikologi itu berobat jalan. Saya pikir saya tidak terima, tapi kok ya ada benarnya gitu loh. Alhamdulillah dari berobat jalan itu ya saya tersembuhkan. Ada juga beberapa teman yang berobat jalan di psikologi UGM dan kemudian nggak sembuh, itu juga ada. Kemudian saya mengambil kuliah S2-nya Magister Manajemen. Jadi separuh darah saya itu psikologi, separuh darah saya itu ekonomi. Nah, ini beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil. NLP dari Richard Bandler. Bandler itu Richard Bandler, Bapak sekalian, bukan Raden Bandler. Richard Bandler itu penemu dan pengembang dan pemegang hak cipta NLP, Neuro Linguistic Programming. Orangnya lucu. Kalau tanda tangan ruwet, keluar, double gitu. Itu susah ditiru. Saya juga certified hipnoterapis, juga oleh Richard Bandler. Tapi hipnoterapis itu teknik yang paling jarang saya gunakan. Saya juga certified trainer dari Self-Corp, juga yoga teacher. Yoga teacher itu bukan berarti gurunya yoga, bukan, tapi saya pernah belajar yoga, yang belajar yoga untuk menjadi guru yoga.
tekniknya yang saya ambil, bukan apa namanya, bukan value-nya, filosofinya, karena filosofinya dan value-nya saya sudah punya sendiri. Value dan filosofi dari agama saya tentu saja. Ini background pekerjaan saya pernah di Texmaco, pabrik tekstil, eh, cukup besar di zamannya. Kemudian saya pindah ke Astra, pabrik otomotif, khususnya saya yang di bagian motor Honda, roda 2. Kemudian saya ke Vivere Group, itu interior consulting, Triputra itu um, logistik, kemudian sekarang menjadi senior trainer dan coach di Surfboard. Dulu pada waktu kuliah, Bapak sekalian, saya sangat sering main, terutama main di arung jeram dan di dayung, dayung arus tenang maupun dayung arung jeram. Beberapa kali ikut kejurnas, sempat punya peringkat dua kejurnas 94 dan 2019. 2016 PON Jabar pada waktu itu dapat medali perunggu. Kalau perahu naga ini baru saya belajar perahu naga itu tahun 2018. Kalau arus tenang ya sejak saya kuliah sampai sampai saya lulus kuliah. Mohon maaf Pak Iwan. 2 DIY. Eh, mohon maaf Pak Iwan. Sorry, Oh ya, ini slide-nya belum jalan di kita. belum jalan. Iya. Slide-nya di mana ya? Eh, Kalau belum jalan, apa yang harus saya lakukan? Saya stop share dulu. Tadi slide-nya ada di mana, Mbak Pipit? di tampilan sini belum keganti Pak. Jadi masih Oh, di oke. awal gitu tadi. Masih apa? Masih di slide awal. Mari kita coba lagi. Yang ini? Oh, nah Yang ini ini? baru slide baru Pak. Tadi sebelumnya. Oh, Eh, tadi yang belum ini bergerak. Tadi iya belum belum. berubah kan? Iya, Sekarang sudah berubah? sudah, udah. Oke, terima kasih Mbak Pipit. Baik Pak. Karena di tempat saya berubah. Baik, kalau ini sudah berubah lagi? Belum Pak, baru foto aja, belum ada tulisannya. Belum ada tulisannya. Iya, Yang ini, sama. nama tempat tanggal lahir? Iya masih sama Pak, masih foto. Ah, saya nggak tahu harus bagaimana ini. Something wrong. Sebentar. Apa yang bagaimana ya? Hmm. Please cek Mbak Pipit. Kalau sekarang apa Mbak Pipit? Gambar awan, Oke, bergerak, ada suaranya. suara saja sih Pak, tapi agak ini ya, nggak gerak. Nggak gerak. Iya, Iya, di tempat saya ada tulisan your screen sharing is pause. Apa yang harus dilakukan ya? bentar. Your screen sharing is pause. Ini awannya tidak bergerak. Iya masih nggak bergerak Pak. Saya akan ulangi dari awal aja. Ya, Pak coba mohon di. maaf Bapak sekalian, sometimes shit happen. Hmm.
Saya akan coba sekali lagi. Kalau sekarang Masih sama, Pak. masih sama itu maksudnya apa? Oh, udah. Oh, udah mulai keluar tulisannya. Ini keluar. Sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik. Mohon maaf ya, Pak ya. Enggak apa-apa. Terima kasih masukannya. Kalau kayak Iya. gitu kan saya nggak tahu. Barusan saya tahu tadi ternyata ada tulisan bahwa your screen sharing is paused. Oh iya, baik Pak. Monggo Ikan dilanjut yang tidak Pak. pernah berhenti. Anda tahu Bapak sekalian, ikan yang tidak pernah berhenti, ikan yang selalu berhenti, ikan paus. Ya, ini saya percepat saja karena memang semestinya ini saya sudah lewati. Saya dulu pada waktu kuliah senang aktivitas-aktivitas di alam bebas, terutama di sungai, sungai berjeram maupun sungai yang rata. Sungai rata itu namanya flat water, sungai berjeram itu namanya white water. Beberapa kali ikut lomba, lomba arus tenang maupun lomba arung jeram maupun lomba perahu naga. Oh iya, saya pernah main film Bapak sekalian ini kalau iseng-iseng boleh dicek. Filmnya judulnya K versus K, Kita versus Korupsi. Nah, di situ saya main dengan Tora Sudiro. Kalah segalanya saya. Kalah gagah, kalah tinggi, kalah besar, kalah ganteng, kalah bagus, kalah tato juga. Ya, kalau sekarang ya ini aktivitas saya lebih banyak training dan terapi. Sesekali ngajar sebagai dosen tamu, baik S1 maupun S2, baik di UGM, UAD, Ahmad Dahlan, UII, Universitas Islam Indonesia, Atma Jaya itu Katolik, Jakarta, UNTAD itu nasionalis, kampus merah di Surabaya. Sempat jadi psikolognya PSS Sleman tahun 2019. Waktu itu mereka dapat apa ya? Medali perak atau medali perunggu saya lupa. Kemudian di Kapsi Gama saya pernah jadi ketua umum. Kapsi Gama itu keluarga alumni psikologi Gajah Mada. Jadi ketua eh, apa namanya persatuan alumni. Kemudian barusan selesai saya jadi dewan penasihat alumni. Kira-kira itu Bapak sekalian, paling enggak ya supaya nanti suatu saat ketika kita ketemu gitu kita bisa saling bertegur sapa. Nah, dari sekian banyak peserta malam ini ada 100 ya. Saya ingin mengajak Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Bapak Ibu sekalian ada di forum ini, ada di ruangan ini. Tebakan saya cuma ada dua. Ada masalah yang sedang Anda ingin selesaikan, atau kalau Anda merasa tidak punya masalah, baik itu masalah fisik, masalah emosi, kemungkinan ada sesuatu yang ingin Anda dapatkan. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apa masalah Anda, atau apa harapan Anda. Anda boleh chat kalau Anda mau berbagi di sini, tapi kalau Anda merasa bahwa ini sesuatu yang sifatnya personal, sifatnya pribadi, enggak Pak, saya enggak pengen berbagi, enggak apa-apa, tapi saya ingin Anda tahu apa masalah diri Anda atau apa harapan yang ingin Anda dapatkan. Kalau Anda nggak punya masalah dan Anda nggak punya harapan apa-apa, mungkin forum ini bukan forum yang cocok buat Anda. Hidup saya baik-baik saja, Pak. Everything is good, everything is well. Saya sama sekali nggak punya masalah. Semua orang baik kepada saya, pekerjaan lancar, rezeki berlimpah. Anak saya itu sangat menghormati saya, pasangan saya baik-baik saja. Saya sendiri sehat, lahir, batin, jasmani, rohani, jiwa, raga, fisik, dan mental. Ya jangan-jangan memang ini bukan forum yang cocok buat Anda. Coba tanyakan, Bapak sekalian. Apa masalah Anda atau apa harapan Anda?
Hmm. Sambil saya cek. Nama saya juga Iwan, Pak. Iya, Pak Iwan Saputra. Iwan itu memang nama pasaran, Pak. Hmm. Hmm. Ada yang masalah fisik, ada yang masalah emosi. Hmm. Masalah dengan... Coba saya baca ya, Bapak sekalian. Apakah ada slide? Pak Iwan Punten, slide-nya tidak tertukar. Slide-nya belum ganti, Pak. Slide-nya memang belum bergerak. Maaf, sini suaranya kurang jelas, kurang pas. Dan backsound-nya agak mengganggu. Slide-nya nggak gerak, Pak. Klik manual aja karena tema sama yang dirasakan. Emosi meledak-ledak, mudah kesal, overthinking, terlalu memikirkan respon orang lain, selalu takut salah bicara, selalu berpikir negatif. Masalah mental, Pak. Merasa nggak dihargai dan dicintai. Saya berharap bisa jalan, saya berharap bisa berjalan baik-baik saja dan setidaknya sedikit merasa tenang. Oke, ini harapan. Belum bisa berdamai dengan diri sendiri, overthinking. Oke. Saya ingin melepaskan luka yang diterima dari kecil, ingin hidup dengan damai, dengan emosi yang terkontrol. Good. Self healing, Pak. Sampai banget overthinking terus nggak tahu jalan keluarnya gimana. Self healing itu proses, tapi saya ingin lebih spesifik apa yang Anda rasakan. Kalau Anda nggak tahu secara spesifik apa yang menjadi keluhan Anda, self healing itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya karena self healing itu bisa jadi proses yang kita lakukan seumur hidup kita. Jadi Anda harus tahu, saya sakit perut atau saya sakit kepala, saya ingin selesai sakit nyeri, sakit lutut gitu. Self healing itu kan sama seperti minum obat. Saya ingin minum obat, Pak. Lu obat apa? Anda harus tahu dulu keluhannya. Ingin bebaskan diri dari trauma sama ada vertigo sampai hipertensi, ingin hidup tenang, good. Melepaskan luka karena dikhianati, Pak. Yes. Mohon jangan direct ya, Bapak sekalian ya. Anda langsung ke grup chat aja. Ada beberapa yang direct message karena oke, oke, emosi meledak-ledak, merasa disepelekan, belum selesai sama diri sendiri, terbentuk mental block untuk rezeki emosian. Yes, 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 yes. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Anda melihat dimensi penderitaan. Dimensi penderitaan itu ada 5. Yang pertama, sifatnya fisik. Anda punya ini enggak? Sakit kepala, nyeri lutut, itu sifatnya dimensi fisik. Kalau tidak, Anda cek. Ada kalanya kita menderita ini bukan karena fisiknya baik-baik saja, sehat-sehat saja, tetapi punya masalah di sisi emosi. Bawaannya mudah sedih, mudah tersinggung. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya inner child, dikit-dikit inner child, dikit-dikit perlu self healing. Sementara modalnya scroll handphone gitu. Sementara inner child-nya yang bermasalah yang mana, self healing-nya apa yang harus dilakukan nggak tahu. Anda terkena ini nggak? Dimensi penderitaan fisik atau emosi? Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang tertentu yang dimensi penderitaannya itu ada di ranah hubungan. Yang ketika hubungannya terganggu, cepat atau lambat ini mengganggu emosinya. Hubungan ini bisa suami dengan istri, bisa orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bisa mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, bisa kakak dengan adik, adik dengan kakak. Bisa juga hubungan kita dengan atasan kita, hubungan kita dengan bawahan kita, hubungan kita dengan sesama pekerja. Anda punya masalah ini enggak?
Saya harus bekerja, Pak. Tapi saya itu sebenarnya enek ngelihat atasan saya. Jangankan berkomunikasi, saya ngelihat aja mual, mual dan muak gitu. Loh, kalau udah gitu kenapa nggak Anda ganti pekerjaan aja? Lah, masalahnya saya butuh pekerjaan ini. Nah, terus kemudian ada masalah hubungan, ada masalah yang membuat Anda menderita karena hubungan Anda yang tidak beres itu. Kalau ini tidak segera diselesaikan, Bapak sekalian, saya jamin cepat atau lambat emosi Anda terganggu. Ada juga orang-orang tertentu yang hubungannya baik-baik saja, fisiknya sehat, emosinya normal, tapi dia menderita karena urusan finansial. Ini juga, Bapak sekalian, cepat atau lambat, kalau ini tidak diselesaikan, finansial tidak segera dibenerin, emosinya terganggu, fisiknya terganggu. Atau fisiknya dulu terganggu, emosinya terganggu. Tapi pada awalnya dan pada dasarnya yang bermasalah bukan fisiknya, bukan emosinya, tetapi finansialnya. Atau yang terakhir, Anda punya masalah spiritual. Pernah enggak Anda mengalami di mana masa-masa bahkan untuk menjalankan ritual keagamaan Anda jadi sangat terbebani, jadi sangat malas. Ini juga, kalau ini tidak segera Anda selesaikan, saya jamin, cepat atau lambat emosi Anda terganggu. Dan ketika emosi seseorang terganggu, jangan heran fisiknya juga ikut-ikutan terganggu. Kok bisa begitu, Pak? Iya, karena ada 5 hubungan rasa sakit. Anda cek, ada orang-orang tertentu yang ketika fisiknya terganggu, kemudian itu mengganggu fisik yang lain. Anda pernah merasakan ini enggak? Gara-gara sakit gigi, Anda tahan, kemudian ini nggak selesai, malah jadi sakit kepala. Jadi ada 2, sakit gigi dan sakit kepala. Yang tadinya sakit kepalanya nggak ada. Rasa sakit itu bisa mempengaruhi organ yang lain untuk ikut-ikutan sakit. Atau yang paling sederhana apa ya? Sariawan. Nah, gara-gara sakit fisik di bibirnya terluka, sakit sariawan ketika nggak selesai, kemudian menjadi pusing. Anda pernah mengalami kayak gitu nggak? Atau ketika seseorang menstruasi, kemudian dia jadi sakit perut. Nah, ini hubungan dari sakit fisik ke fisik. Ada juga yang sakit fisik mempengaruhi ke emosi. Anda pernah mengalami seperti ini enggak? Gara-gara sakit gigi, bawaannya jadi gampang marah. Ngomong jadi serba salah. Jalan macet ngomel. Kalau macet kayak gini nih nggak ada polisi. Begitu ketemu jalan longgar, kok tumben longgar loh. Kan aneh ini kan repot ini. Macet komplain, longgar komplain. Kayak sekarang ini saya sedang di Sidoarjo hujan, hujan frustrasi. Jadi jalanan macet, jalanan becek. Coba kalau nggak hujan kan lebih enak. Begitu giliran nggak hujan tuh kan jadi panas gitu, sumpek. Anda pernah mengalami kayak gitu enggak? Hanya gara-gara Anda sakit kepala. Sakit kepala tapi mempengaruhi emosi Anda. Atau Anda merasa sakit perut dan kemudian Anda jadi uring-uringan. Kalau enggak, Anda cek hubungan yang ketiga. Ada orang-orang tertentu gara-gara emosinya terganggu jadi sakit fisik. Orang-orang tertentu yang bawaannya mudah marah kemudian jadi punya kecenderungan darah tinggi. Orang-orang tertentu yang merasa kurang disayangi, kurang dicintai, kurang diperhatikan, cepat atau lambat kemudian dia terkena yang namanya hepatitis, sakit lever. Anda tahu yang namanya stroke? Dasarnya atau awalnya biasanya karena kemarahan yang terpendam, kemarahan yang tertekan. Mau marah sama istri sendiri, mau marah sama orang tua sendiri.
marah ditekan, marah ditekan, marah ditekan, marah ditekan, nekan emosi terus-menerus, fisiknya nggak kuat, pembuluh darahnya pecah. Ya itu yang namanya dari emosi ke fisik. Anda termasuk kena yang mana? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya ingin mengajak Anda merefleksikan hidupnya, merefleksikan kehidupannya, merefleksikan dirinya masing-masing bahwa ada loh hubungan dari fisik ke fisik, fisik mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi fisik, ada juga yang emosi mempengaruhi emosi. Bentuknya gimana, Pak? Anda pernah suatu saat punya masalah di kantor, jadi sumpek, jadi bunek, gara-gara kondisi fisik, kondisi emosi Anda terganggu di kantor, begitu pulang ke rumah, istri nggak ngapa-ngapain, anak nggak ngapa-ngapain, bawaannya kita marahin. Istri kerjaannya cuma nonton sinetron aja, anak-anak tuh diurusin, ngelihat anak-anak main, anak main aja. Bahwa kalian itu belajar, lu mereka tuh nggak punya salah apa-apa dan kita sedang tidak punya masalah apa-apa dengan anak-anak kita. Tapi kita jadi bermasalah. Kenapa? Karena punya masalah emosi tadi di kantor. Anda lihat dari fisik ke fisik atau dari fisik ke emosi atau keluhan emosi mempengaruhi kondisi fisik jadi terganggu atau emosi membawa ke emosi yang lain. Sakit hati atau patah hati, sedih gara-gara putus pacar. Pacarnya itu tinggal di satu daerah tertentu, di komplek tertentu, atau di daerah, di kota tertentu. Setiap kali ngomongin itu, kemudian bawaannya jadi deg-degan. Kan nggak ada hubungannya, tapi ya begitulah, emosi itu bisa kelari kemana-mana. Aku ini udah nggak apa-apa putus sama dia, tapi tolong jangan sebut-sebut nama daerah itu, nama komplek itu, atau nama kota itu. Waduh, saya ini nggak apa-apa, tapi jangan sebut-sebut nama orang itu. Nah, itu namanya ya ada apa-apa itu. Anda termasuk kena yang mana, Bapak sekalian? Rasanya kok ini jadi keluhan umum ya, jadi kondisi yang umum. Nah, yang terakhir, ini yang paling parah, ada yang namanya hubungan yang berkelanjutan dari fisik ke fisik ke emosi, atau dari fisik ke emosi ke fisik lagi. Ini yang namanya kombinasi berkelanjutan, ini kombinasi yang mematikan. Ini yang namanya sakit komplikasi. Komplikasi itu emosinya tumpuk-tumpuk dan sakit fisiknya bermacam-macam. Gara-gara sakit lever, nggak bisa selesai jadi diabetes. Gara-gara diabetesnya terganggu, dia merasa tidak berdaya, hidup dia merasa tidak berguna, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan batin istrinya, dan kemudian dia jadi khawatir akan masa depan rumah tangganya, dia khawatir kalau dia tidak tersembuhkan. Itu coba Anda bisa kemana-mana itu. Fisik ke fisik, ke emosi, ke emosi, ke emosi. Saya tidak tahu apakah Anda terkena salah satu di antara 5 hubungan rasa sakit ini. Fisik ke fisik, atau fisik ke emosi, emosi ke fisik, emosi ke emosi, atau yang kompleks, yang ruwet, yang paling bawah itu. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Pipit tadi, termasuk yang ingin saya sampaikan nanti itu adalah adanya satu teknik yang bisa mengatasi ini semua, Bapak sekalian. Masalahnya adalah Anda mau enggak? Anda mau praktek enggak bersama saya? Anda mau enggak belajar lebih dalam? Kenapa bisa begitu? Karena sering kali orang tidak tahu masalahnya. Pokoknya saya pengen healing, Pak. Dia tidak tahu masalahnya. Atau ada orang yang tahu masalahnya, tapi tidak mampu menerima masalahnya. Yang pertama itu yang paling mendasar, tidak tahu apa masalahnya. Yang kedua, dia tahu masalahnya, tapi dia tidak merasa tidak mampu untuk menyelesaikan, tidak tahu jalan keluarnya. Yang ketiga, ada orang yang tahu apa masalahnya, apa problematikanya, dia mau, dia tahu bagaimana solusinya, tapi dia tidak mau.
Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau. Lah, Anda mau apa enggak? Karena kalau Anda tidak mau, wassalam, ini semuanya nggak ada artinya. Tapi begitu Anda mau, insya Allah nanti akan saya berikan solusi singkat, solusi praktis, aplikatif, asal Anda mau praktek. Anda mau enggak? Saya cek, aduh, ada yang coret-coret ini. Tapi enggak apa-apa lah, ya, Bapak sekalian malah lucu ya. Saya bisa saja menghapus, tapi saya memang kalau ada yang coret-coret saya diamin kayak gitu, biar ada hiasan. Fisik ke emosi, emosian hubungan dengan orang tua, pasangan, kehilangan pekerjaan karena didolimi. Anda lihat, merasa didolimi. Sebenarnya didolimi apa enggak? Enggak tahu. Didolimi apa tidak itu urusannya Allah dan kita nggak perlu sampai ke sana. Tapi merasa didolimi itu menjadi kita merasa lemah, merasa jadi korban. Pernah sering ya psikosomatis, psikosomatis ada juga somatosikis. Nah, ada psikosomatis, ada somatosikis. Psikosomatis itu kondisi fisik terganggu karena gangguan fisik. Kalau somatosikis, kondisi fisik yang terganggu disebabkan karena gangguan fisik, emosi. Kalau menstruasi biasanya jadi sensitif dan emosian, Pak. Baik, baik, betul, betul. Ternyata ngaruh ya penyakit fisik itu kesehatan mental lo banget, banget Bu. Orang-orang ini ada kalimatnya Bu Meli Meli Suryawati. Ternyata ngaruh ya penyakit fisik ke kesehatan mental banget. Anda tanyakan pada orang-orang yang asma itu, apa yang dia rasakan? Saya bisa jamin, orang-orang yang asma itu kecenderungannya merasa khawatir. Khawatir kira-kira saya bisa sembuh nggak ya? Kalau nggak sembuh gimana? Kalau nggak sembuh kan mati. Padahal orang nggak usah asma pun itu juga bisa mati. Anda lihat orang-orang yang sakit lever itu. Dari sedikit pengalaman saya menterapi orang belasan tahun ini, orang-orang yang lever itu biasanya merasa kurang disayangi, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang dicintai, merasa jadi korban dalam hidup ini. Orang-orang yang stroke, orang-orang yang terkena sakit jantung itu marah, marah yang tidak terlampiaskan dengan baik. Hmm. Kira-kira itu. Banyak sekali ya chatnya ya. Oke, saya langsung aja. Saya masuk saja. Nah, kalau Anda sudah tahu keluhan Anda ini, kira-kira Anda mau enggak saya ajak Anda untuk berpraktek bersama? Ini adalah salah satu alternatif solusi, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan salah satu, bukan satu-satunya. Karena saya juga tidak sepenuhnya tahu di luaran sana ada berapa banyak alternatif. Anda bisa beli obat penurun rasa sakit, Panadol, kok saya nyebut merek ya, paracetamol misalnya, atau ibuprofen. Sampai berapa lama Anda akan minum itu? Atau Anda pergi ke psikolog, Anda pergi ke psikiater, Anda pergi ke rumah sakit, Anda pergi ke puskesmas, Anda pergi ke orang-orang yang Anda percayai, sahabat Anda, guru Anda, ustadz Anda, kiai Anda, pendeta Anda. Boleh enggak? Boleh, dan itu baik, tentu saja. Nah, yang ingin saya tawarkan ini, Bapak sekalian, adalah satu teknik simple dan Anda bisa praktekkan, aplikatif untuk masalah Anda, baik fisik maupun emosi. Baik fisik ke fisik maupun fisik ke emosi, atau emosi ke fisik, atau emosi ke emosi, atau yang ruwet seperti di bawah itu. Kok bisa saya bilang seperti itu? Ya karena saya sudah mempraktekannya, bukan saya lebih pinter, enggak Bapak sekalian. Karena saya sudah kenal teknik ini lebih lama, lebih dulu dibandingkan Anda, dan saya sudah mempraktekannya, dan saya sudah mengajarkannya ke banyak orang. Nah, kalau Anda siap, Anda ready, Anda bersedia, mari kita lanjutkan. Kalau tidak, enggak apa-apa. Sama sekali tidak ada yang rugi buat saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Kan tinggal gitu. Kalau Anda mau.
Mari kita praktek. Nah, Anda mau enggak? Siap ini Bapak Ibu sekalian? Kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Perlu dilanjut enggak ini? Siap Pak, siap mau. Tapi ada syaratnya loh ya. Kalau Anda bilang siap, kalau Anda bilang mau, Anda nanti praktek. Supaya apa? Supaya Anda dapat rasakan manfaatnya. Perkara nanti Anda terus kemudian bagaimana hubungannya dengan Mbak Pipit, ya silahkan dilanjutkan dengan Mbak Pipit ya. Tetapi saya yang ingin bisa pastikan adalah Anda tahu masalah Anda, saya ajak dan saya ajarkan, saya contohkan bagaimana mengatasinya, kemudian saya tunjukkan bagaimana caranya, nanti Anda praktekkan, setelah itu Anda rasakan hasilnya. Kira-kira gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Siap ini? Kalau siap, mari kita lanjutkan. Are you ready? Dengan syarat, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa, Bapak sekalian? Syaratnya adalah Anda mau berpraktek dengan saya dan Anda berani menghadapi rasa sakit Anda sendiri, baik fisik maupun emosi. Kalau Anda nggak berani, ya nggak ada gunanya. Ibaratnya Anda minum jamu, minum obat, Anda harus berani untuk merasakan sedikit rasa pahit itu. Saya ini sedang mengikuti program latihan persiapan trail run, Bapak sekalian. Ya, saya harus siap dan berani untuk menghadapi trail run itu. Ya, saya harus berlari hampir setiap hari saya. Minimal 4-5 kilo. Hari ini saya dapat 10. Ya, besok akan saya naikkan lagi ya. Jadi memang ada syaratnya gitu. Itu syarat dari saya. Pak, tapi saya ingin tahu teknik ini namanya apa? Tekniknya namanya SEF. Anda pernah dengar enggak? Tadi sudah saya tuliskan di cover saya, SEFT, SEFT. Itu singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Kalau diterjemahkan, kira-kira teknik pelepasan hambatan emosi secara spiritual. Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang SEFT, apa itu SEFT, bagaimana tekniknya, setelah itu kita praktek bersama. Itu ya, Bapak sekalian ya. Chef ini, Bapak Ibu sekalian, adalah teknik yang tujuannya untuk memberikan solusi atas 4 ranah. Healing. Healing itu artinya kesembuhan, baik fisik maupun emosi. Anda bisa gunakan chef. Kalau orang sudah healing, maka biasanya level kebutuhannya meningkat. Saya bukan hanya ingin tersembuhkan, Pak. Saya ingin happy, ingin bahagia. Toolsnya apa? Chef ini memberikan alat atau tools supaya kita mudah untuk meraih kebahagiaan. Yang menarik Bapak sekalian, orang-orang yang happy cenderung mudah sukses. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatunya all out. Kalau ditarik, orang-orang yang tidak sukses kemungkinan besar karena dia tidak merasa happy. Kenapa dia tidak happy? Karena dia masih dalam kondisi sakit, baik fisik maupun emosi. Jadi Anda lihat prosesnya healing dulu, baru happy. Setelah happy, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk sukses. Nah, kalau sudah sukses, pesan saya, ya jangan buru-buru mati dulu, menjadi pribadi greatness. Greatness itu pribadi yang besar, pribadi yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita, bagi lingkungan kita. Menjadi rahmatan lil alamin. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar manfaatnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat kalau kita sendiri dalam tanda petik tidak cukup sukses? Sukses bukan hanya materi, Bapak sekalian ya. Sukses dari keluasan hati, kemauan untuk berbagi. Orang yang bisa membahagiakan orang lain pada dasarnya adalah orang yang pada dirinya sendiri juga bahagia. Orang yang bisa sodako karena merasa dirinya tercukupi. Kan begitu. Kalau kita sendiri nggak merasa tercukupi, mau sedekah ya males, ya berat. Mau berkorban ya
Apanya yang mau dikorbankan wong kita enggak mampu. Maka langkah pertamanya adalah healing dulu. Saya dalam kesempatan yang waktu yang sangat mepet ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian fokus pada aspek healing, baik fisik maupun emosi. Nah, saya akan tunjukkan sebuah video ketika kami dulu pernah diliput oleh sebuah televisi nasional dan kebetulan di situ yang memberikan contohnya Pak Faiz. Nah, kita lihat videonya ya. Video ketika kita baksos di sebuah kampus di Bekasi, kemudian Pak Faiz yang menterapi dan kemudian ditayangkan oleh sebuah televisi. Di situ Pak Faiz menterapi orang yang apa namanya fobia, fobia pada kata, ada juga yang fobia pada kecoa. Padahal secara fisik baik-baik saja, tapi takut aja begitu melihat kata takut, melihat kecoa takut. Kita lihat ya videonya ya. Mirsa, bagi sebagian orang, hidup dengan fobia atau rasa takut, seperti takut pada kecoa, katak, atau takut nasi, sungguh tidak menyenangkan. Sebuah metode pengobatan baru yang menggabungkan teori pengobatan Cina dan spiritual, SEFT, diakui sejumlah orang berhasil menyembuhkan penyakit fobia mereka. Memaksa Mbak, jangan sampai pingsan ya. Sekarang aja takutnya berapa? Frekuensi level takut? Iya. Sudah negatif tingkat sekali hari ini, sorry. Adalah Titin Kartika, seorang mahasiswi di Bekasi yang sudah lama menderita fobia atau ketakutan pada katak. Pas 4 SD, masih di SD Ciamis, saat itu saya ada kerja bakti bersih-bersih, kemudian membersihkan rumput disuruh guru, dan itu menyentuh kulit kodok yang seperti budukan geli gitu kan. Sampai sekarang. Rasakan balik lagi ke yang kemarin itu ya. Titin memberanikan diri mengikuti terapi SEF atau Spiritual Emotional Freedom Technique yang diberikan masternya di Indonesia, Ahmad Faiz Zainuddin, seorang psikolog. Dengan metode SEF, 9 dari 18 titik syaraf pada tubuh Titin ditotok atau di-tapping. Saya pasrahkan kepada Dan hasilnya, jangan dilepas dong nanti ya. Oke. Oh my god, I'm so sorry, Frog. Oke, sekarang gimana? rahasia metode SEF menurut Faiz adalah doa dan keikhlasan si penderita. Karenanya, metode SEF diklaim telah berhasil menghilangkan fobia atau rasa takut, mengobati penyakit akut, bahkan kecanduan seperti menghentikan kebiasaan merokok. Atau fobia pada kecoa. Takut lagi nggak mau kecoa? Enggak. Nggak berani ya? Tadi gimana? Tadi gimana tadi? Jadi takut. Terus sekarang? Enggak. Benar. Coba pegang lagi betul. Faiz sendiri terobsesi untuk memberdayakan semua orang, terutama orang-orang miskin. Agar terutama orang-orang miskin yang nggak bisa bayar banyak untuk ke dokter bisa sembuh dengan mandiri dengan belajar teknik. Dari Bekasi, Jawa Barat, kontributor RCTI Afrisoni melaporkan. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian sekedar contoh karena kita pernah ditayangkan di sebuah TV nasional begitu. Itu yang nanti akan saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk praktek bersama. Siap ini Bapak Ibu sekalian? Nah, mulai sekarang sambil Anda bayangkan kira-kira keluhan apa yang paling mengganggu. Fisik boleh, emosi boleh. Keluhannya ya, sekali lagi keluhannya, bukan penyakitnya.
Pak, saya sakit jantung koroner, Pak, saya sakit liver, Pak, saya sakit ini itu. Nggak penting buat saya, tapi keluhan Anda itu apa? Nyeri lutut, kepala pusing, dada deg-degan, atau saya itu bawaannya marah aja, Pak. Nggak ada masalah pun saya juga suka marah. Kalau ada masalah saya marah, kalau nggak ada masalah juga marah. Heran saya, kok bisa ya hari saya nggak ada masalah, makanya saya harus marah. Lah kan jadi repot. Ada orang-orang tertentu yang memang bawaannya itu marah. Ada orang-orang tertentu itu bawaannya sedih. Lihat hujan sedih. Kasihan loh ini nanti penjual-penjual es itu nggak laku. Begitu panas sedih. Ini kasihan ini penjual bakso dan soto nggak laku. Gitu. Lihat nonton sinetron sedih. Nonton apa namanya Bapak Ibu sekalian? Drakor. Drakor sedih. Ada orang-orang tertentu bawaannya tersinggung. Teman bajunya baru tersinggung. Teman tetangga beli kulkas baru tersinggung. Sebelah kiri rumahnya punya istri baru, tersinggung. Kan repot nanti. Nah, teknik ini namanya teknik SAFE, langkahnya sangat sederhana. Anda perhatikan Bapak-Ibu sekalian, saya akan review secara sekilas, nanti setelah itu kita akan praktek bersama. Yang pertama, namanya setup. Yang kedua namanya tune in, yang ketiga namanya tapping. Setup, tune in, tapping, setup, tune in, tapping. Sangat sederhana, sangat simpel. Sedemikian sederhananya, sedemikian simpelnya, sampai orang sering tidak percaya. Sedemikian sederhananya, sampai orang seringkali mempertanyakan, kok iya, kok bisa ya, sesimpel itu, sesederhana itu tersembuhkan. Ya, ya begitulah adanya, Bapak sekalian. Biarkan kami dengan keruwetan kami memikirkannya. Anda dengan kesederhanaan Anda tinggal praktek. Kan sama seperti kebayang nggak oleh Anda bahwa 20-30 tahun yang lalu orang kemana-mana bawa telepon. Gitu. Yang namanya telepon itu ya di atas meja. Gitu. Saya pertama kali melihat telepon atau orang tua saya punya telepon pertama kali itu ketika saya SMP kelas 1. Saya pandangin aja, ada barang di atas meja bentuknya seperti itu. Saya tuh sambil nungguin. Sewaktu-waktu kalau kering gitu, kira-kira siapa yang telepon ya gitu. Anda pernah nggak mengalami seperti itu? Kalau Anda yang usianya 20-an mungkin nggak bisa kebayang ya. Gitu. Saya baru kenal telepon itu SMP kelas 2, kelas 3 gitu. Dan pada suatu sore tiba-tiba handphone telepon di rumah itu berbunyi. Dan saya sama adik saya itu saling tuding. Angkatan, kamu yang angkat, kamu yang angkat. Karena kita pada dasarnya nggak tahu kalau ngangkat ini terus kan nanti apa yang terjadi, gitu. Ngomong apa. Gitu. Dan hari ini, Bapak sekalian, semua orang punya handphone. Gitu. Semua orang punya handphone. Kan kemana-mana pegang handphone. Anda kalau keluar rumah lupa nggak bawa handphone aja panik, kan gitu. Nah, biarkan kerumitannya itu menjadi urusan kami, menjadi urusannya Pak Faiz dan tim. Kenapa ini bisa jadi sesederhana ini? Tapi yang jelas Anda bisa gunakan handphone ini sama seperti tinggal. Yang penting Anda tahu nomor teleponnya, Anda tahu bagaimana menggunakannya, Anda tahu caranya ngecas, kan sesederhana itu. Dan tinggal nanti Anda bisa bicara dengan orang yang Anda hubungi. Nah, save itu sesederhana itu. Setup, tune in, tapping. Kita bahas satu-satu yang lebih detail ya, nanti kita akan praktekkan. Langkah pertama namanya setup, langkah kedua namanya tune in, langkah ketiga namanya tapping. Nah, sebelum sampai ke situ, saya ingin kasih gambaran Bapak sekalian. Save ini punya dua versi lengkap dan versi ringkas, atau versi panjang dan versi pendek. Versi panjang itu tappingnya, langkah ketiganya 18 titik. Sementara versi ringkas atau versi pendek, tappingnya, langkah ketiganya itu hanya 9 titik. Nah, supaya praktis nanti kita coba yang 9 titik saja. Tapi baik yang 9 titik maupun 18 titik, langkahnya sama, yaitu setup, tune in, tapping. Cuman titiknya saja yang beda. Yang satu titiknya 9, yang satu titiknya 18. Pak, bagaimana setup? Nanti Anda perhatikan, tangan kanan diangkat,
ditaruh di pundak kiri, turunkan 45 derajat. Sambil diturunkan, sambil dicari ada satu titik yang kalau ditekan terasa sedikit lebih nyeri. Kalau nggak ketemu, Anda tekan terus sambil miring gitu. Tapi itu tidak akan lebih dari garis tengah. Kalau sampai di garis tengah ini, saya memang sengaja pakai rompi ini supaya Anda kelihatan bahwa di sini ada garis tengahnya. Kalau nggak ketemu, Anda ulangi lagi dari atas. Kira-kira di sini. Titik yang sedikit ditekan rasanya nyeri ini namanya sore spot. Anda lihat tulisannya di situ sore spot. Artinya titik nyeri. Sore itu titik, spot itu sore itu nyeri, spot itu titik. Sore spot itu titik nyeri. Satu titik yang kalau ditekan terasa sedikit lebih nyeri. Dan titik ini adalah titik di mana disitulah letak jantung kita. Karena disitulah sebenarnya letak hambatan psikologis kita itu ada di situ. Orang bangga itu yang ditepuk ya dadanya, jantungnya. Anda tahu timnas negara manapun selalu memasang lambang negaranya itu di dada kiri. Ini rompi saya ini juga ada mereknya dan Anda tahu merek ini ada di sebelah dada kiri. Karena letak kebanggaannya ada di sini. Sepinter apapun, orang ketika bangga tetap yang ditepuk dadanya, bukan ditepuk kepalanya. Anda tahu yang namanya Cristiano Ronaldo, ketika dia mencetak gol, dia memukul dadanya. Bukan memukul telapak kakinya atau sepatunya gitu ya, enggak. Nah, titik ini namanya sore spot, titik nyeri, letak kebanggaan kita, ditekan dan diputar. Sambil ditekan dan diputar, kemudian mengucapkan kalimat set up. Kalimatnya Anda perhatikan, ya Allah atau ya Tuhan, meskipun titik-titik saya sakit, nanti Anda sebutkan, meskipun kepala saya pusing, atau meskipun perut saya melintir, atau meskipun lutut saya terasa nyeri, meskipun saya merasa marah, saya merasa tidak terima, saya merasa sakit hati. Jangan katakan emosi ya Bapak-Ibu sekalian ya, karena emosi itu artinya perasaan. Anda harus sebutkan secara spesifik keluhan Anda. Ya Allah, meskipun saya merasa sangat sedih, ya Allah, meskipun saya merasa tidak terima, saya merasa tersakiti, saya merasa terdolimi. Orang lain itu menyakiti apa tidak, enggak tahu, tapi kita merasa tersakiti. Orang lain itu mendolimi kita apa enggak ya? Ya enggak tahu, tapi kita merasa terdolimi. Saya merasa diperlakukan tidak adil, namun saya ikhlas menerimanya. Dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya, atau saya pasrahkan kepadamu hilangnya sakit kepala saya. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya sakit perut saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya ada 3. Nyatakan keluhannya, terima dengan ikhlas, pasrahkan harapannya. Saya ulangi. Nyatakan masalahnya, terima dengan ikhlas, pasrahkan harapannya. Ya Allah, meskipun titik-titik saya sakit, ini kalau fisik. Kalau emosi, ya Allah, meskipun saya merasa titik-titik-titik, namun saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Sambil ditekan, sambil diputar di sini. Ya, jelas ini Bapak sekalian, ini yang namanya setup. Setup itu ada aktivitasnya, ada doanya. Jadi poinnya, sampaikan masalah Anda, niatkan untuk menerima dengan ikhlas, dan pasrahkan keinginan atau harapan Anda. Pasrahkan kesembuhan Anda. Pasrahkan kedamaian hati Anda. Pasrahkan ketenangan jiwa, ketentraman perasaan Anda. Apa harapan Anda? Apa keinginan Anda? Pasrahkan pada Allah. Allah yang maha menggenggam hidup dan mati kita. Allah itu yang maha menggenggam dunia dan akhirat kita. Jelas ini Bapak sekalian, set up, gerakannya tangan di atas, turunkan di pundak kiri, turunkan, ditekan, diputar, kemudian ucapkan kalimat set up tadi. Nanti saya pandu Bapak sekalian, Anda tinggal ikuti. Yang kedua itu namanya tune in. Tune in sangat sederhana tetapi sangat sulit. Taruh kedua tangan di atas paha, seperti orang berdoa begini, tapi karena lama Anda letakkan di atas paha atau di atas meja. Sambil Anda letakkan tangan di atas paha atau di atas meja,
rasakan sakitnya, masuki rasa sakit itu, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Kalau Anda merasa sakit kepala, kernyit-kernyitkan kepala Anda supaya Anda semakin sakit. Kalau Anda sakit perut, goyang-goyangkan perut Anda. Supaya apa, Pak? Supaya Anda semakin kesakitan. Kalau Anda merasa sakit lutut, lututnya nyeri, goyang-goyangkan lututnya supaya Anda semakin kesakitan. Semakin Anda kesakitan, maka Anda akan semakin tune in. Ciri-cirinya tune in apa, Pak? Ciri-cirinya ketika Anda sudah nggak mikir yang lain. Kenapa? Karena saking sakitnya. Pak, kalau emosi gimana? Munculkan marahnya, hadirkan sedihnya, kecewanya, sakit hatinya, tidak terimanya. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan dianalisis, jangan diingkari, jangan dihindari. Tapi diterima. Di titik terdalam rasa sakit fisik maupun emosi, Anda getarkan hati Anda, niatkan berbicara pada Allah. Ya Allah, meskipun sakit sesakit-sakit ini, ya Allah, namun saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas dengan kehidupan saya ikhlas dengan sakit perut saya ikhlas dengan kesedihan saya, dan saya pasrahkan kepadamu. Hilangnya rasa sakit ini, saya pasrahkan kepadamu, kedamaian hati saya, ketenangan jiwa saya, ketentraman perasaan saya. Bisa ini, Bapak sekalian? Jangan khawatir, jangan khawatir. Nanti saya pandu, tinggal Anda ikuti saja. Di titik tune in atau tune in itu fokus atau khusyuk terdalam, Anda udah nggak mikir yang lain. Kenapa? Karena Anda sedang kesakitan, baik sakit fisik maupun sakit emosi. Di titik itu, di tapping. Di tapping itu artinya apa, Pak? Diketuk. Diketuknya ada 9 titik. Nah, nanti saya akan pandu men-tapping 9 titik. Yang pertama di titik kepala, sambil Anda ketuk begini, Anda katakan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian turun ke pangkal alis, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ke samping mata, bawah mata, ini aja sudah 4 nih. 1, 2, 3, 4. Di bawah hidung 5, di bawah bibir 6, di bawah leher 7, di bawah ketiak 8, di bawah dada 9. Siap ini Bapak sekalian? Mau praktek ini? Anda siap praktek enggak ini? Anda bersedia praktek enggak ini? Kalau siap, Bapak sekalian, saya ingin mengajak Anda merefleksikan. Silakan Anda duduk dengan tenang dan diam. Kemudian Anda cek, Bapak sekalian, di dalam kehidupan Anda sehari-hari, hal apa yang paling berat mengganggu hidup Anda? Boleh fisik, boleh emosi. Pikirkan, refleksikan. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, hal apa yang paling berat mengganggu hidup Anda? Atau hal apa yang paling sering mengganggu hidup Anda? Paling sering, Pak, saya marah pada anak saya karena anak saya nggak mau dibangunkan ketika pagi hari. Yang mengganggu apanya itu? Marahnya. Yang paling berat adalah, Pak, saya membayangkan bahwa saya itu tidak bisa sembuh dari sakit saya, itu berat buat saya. Tidak usah buru-buru, Bapak sekalian. Duduk, diam, rileks, tenang, dan Anda pikirkan hal apa yang paling berat mengganggu hidup Anda. Atau hal apa yang paling sering mengganggu hidup Anda. Kalau Anda mau berbagi, silakan tulis di kolom chat. Kalaupun Anda tidak mau berbagi karena merasa ini pribadi, tidak apa-apa, tapi Anda harus tahu. Anda harus tahu apa yang paling berat mengganggu hidup Anda dan apa yang paling sering mengganggu hidup Anda. Dan apapun yang Anda lihat membuat Anda semakin fokus, semakin khusyuk. Kalaupun ada yang coret-coret,
Sengaja saya biarkan, nggak akan saya hilangin. Ya biarkan itu bagian dari perjalanan kita malam ini. Satu, dua, tiga. Tarik nafas, buang. Satu, dua, tiga. Tarik nafas, buang. Kalau Anda sudah tahu hal apa yang paling berat mengganggu hidup Anda dan hal apa yang paling sering mengganggu hidup Anda, Bapak sekalian, Anda kasih nilai skala antara 0 sampai 10. 0 itu hilang sama sekali, 10 itu paling berat. Misalnya, Pak, saya sakit kepala di depan ini, Pak, rasanya 9, rasanya mau pecah. Anda bisa bayangkan, atau Anda bisa tuliskan, atau Anda bisa rasakan. Rasanya pusing, skala 9. Atau Pak, kalau saya mengingat peristiwa itu, saya merasa marah, Pak. Marah pada siapa? Anda sebutkan. Pada pasangan, pada orang tua, pada anak, pada tetangga, pada rekan kerja. Marah pada level 8, misalnya. You have to know, Bapak sekalian, Anda itu harus tahu apa masalah yang Anda hadapi dan skala berapa. Coba saya cek di kolom chat ya. Apa yang paling mengganggu hidup Anda? Apa yang paling sering mengganggu hidup Anda dan skala berapa? Dada, deg-degan, dan emosi, insomnia, Pak. Kasih skala nilai, Bapak sekalian. Kepala belakang suka sakit, suka merasa sedih karena suami cuek, kepala sakit, tensi tinggi. Tensi tinggi itu hal objektif, bukan keluhan. Keluhannya apa? Nyut-nyutan atau nyeri kepala, kepala rasanya kosong, dada sesek. Oke, Anda kasih nilai, Bapak sekalian. Mengalami perpisahan 2 kali, disalahkan orang tua. Mengalami perpisahan 2 kali itu realita hidup. Disalahkan orang tua itu juga kondisi eksternal. Ini bukan masalah. Yang menjadi masalah apa yang Anda rasakan. Anda harus bisa membedakan, Bapak-Ibu sekalian, kondisi eksternal, realita, dan masalah. Masalahnya, Pak, saya merasa hancur, lebur, luluh, lantak, dicemooh oleh semua orang, dilecehkan oleh orang-orang di sekitar saya, dan dimarahi sama orang tua. Nah, kayak gitu loh. Apa yang mengganggu hidup Anda? Bukan realitanya. 8, yang 8 itu apanya ya? Kepala berat skala 9, yes. Ngantuk berat 8, yes. Marah sama suami 9, dada sakit 8. Jika ingat semua tekanan saya kecil, rasakan marah skalanya 10 pada ibu dan bapak saya, yes. Kepala sakit 7, yes. Emosi ke anak ke-9. Emosi anak itu apa? Bu Saskia Azalea. Emosi itu artinya perasaan, Bapak sekalian. Emosi itu bisa marah, bisa sedih, bisa jatuh cinta, bisa syukur, bisa bahagia, bisa kecewa, bisa galau, itu emosi. Jadi kalau Anda bilang emosi, itu tidak membantu orang lain memahami, saya tidak paham, dan Anda jangan-jangan juga tidak paham emosi Anda itu apa. Emosi itu artinya perasaan. Emosional, kadang gembira, kadang sedih, kadang kecewa, kadang marah, kadang jatuh cinta, itu namanya emosional. Jadi emosi Anda itu apa? Marah, Pak. Saya kecewa, Pak. Saya sedih, Pak. Saya sakit hati, Pak. Saya tidak terima, Pak. Saya merasa terdolimi. Itu namanya emosi. Syukur, Pak. Bahagia, itu juga emosi. Dendam 10, sakit kepala karena finansial tidak stabil, angka 8. Yes, 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 yes. Oke. Oke. Baik, Bapak sekalian. Mari kita mulai. Yang menarik, Bapak sekalian, apapun masalah Anda, saya ulangi sekali lagi, apapun masalah Anda, Bapak sekalian,
Kalau dikelompokkan, kalau di grouping, kalau disederhanakan, kira-kira hanya ada 5 masalah. Dan 5 itu namanya sumber penderitaan. Anda cek Anda terkena 5 sumber penderitaan yang mana. Bisa jadi kena salah satu, bisa jadi kena 2. Saya ketika belajar teknik ini, saya oleh Pak Faiz itu diberi gelar pakar penderitaan. Kenapa saya dapat gelar pakar penderitaan? Karena saya terkena 4 di antara 5 sumber penderitaan. Makanya saya tahu betul rasanya menderita itu. Saya tidak tahu Anda terkena penderitaan yang mana, tetapi kalau disederhanakan, Bapak sekalian, hal yang paling merusak kebahagiaan kita, hal yang paling membuat kita merasa menderita, cuma ada 5. Anda cek, Anda termasuk yang mana? Yang pertama, seringkali orang merasa menderita karena kalau ngomongin masa lalu menyesal. Saya nyesal menikah dengan orang itu. Kenapa saya memilih orang itu sebagai pasangan saya? Saya menyesal kenapa saya dulu begini, begini, begini. Anda kena jebakan ini enggak? Jebakan masa lalu. Ngomongin masa lalu merasa menyesal. Dan Anda tahu 1000 kali menyesal tidak akan merubah keadaan. Dan yang menarik Bapak sekalian, penyesalan terbesar bukan atas hal-hal yang kita lakukan. Saya ulangi, penyesalan terbesar biasanya bukan atas hal-hal yang kita lakukan. Tetapi penyesalan terbesar biasanya berasal dan berawal dari hal-hal yang tidak dilakukan. Kenapa saya dulu tidak lebih lembut pada pasangan saya? Kenapa saya dulu tidak lebih santun pada orang tua saya? Kenapa ya saya dulu tidak bekerja lebih keras? Kenapa ya saya dulu tidak belajar lebih rajin? Kenapa ya saya dulu tidak lebih sayang pada anak saya? Penyesalan terbesar terjadi atas hal-hal yang tidak kita lakukan. Kenapa ya saya dulu tidak dengerin nasihat orang tua saya? Kenapa ya saya dulu tidak mengaji lebih khusyuk, lebih serius? Anda pernah kena jebakan ini enggak? Atau Anda sedang kena jebakan ini? Menyesali masa lalu 1000 kali menyesal tidak akan merubah keadaan. Kata Sayyidina Ali, satu-satunya tempat yang tidak akan pernah bisa saya datangi adalah masa lalu. Oh enggak Pak, saya enggak punya masalah dengan masa lalu. Kalau Anda tidak terkena jebakan yang pertama ini, namanya menyesali masa lalu, Anda cek. Jangan-jangan yang membuat kita merasa menderita adalah tidak terima dengan keadaan. Kok bisa-bisanya ya saya jadi seperti ini? Kok bisa-bisanya saya tidak dihargai, saya tidak dihormati? Kurang apa saya ini? Yang pertama itu ngomongin masa lalu orang menyesal. Yang kedua ini ngomongin saat ini dia tidak terima, tidak ridho, tidak ikhlas. Saya sudah bekerja keras, kenapa saya tidak cukup-cukup juga ya? Saya nggak kaya-kaya. Saya itu sudah berbuat baik, sudah santun pada dia. Kok dia tidak menyayangi saya? Saya tidak terima kok bisa-bisanya suami saya cuek pada saya. Padahal saya sudah melayani baik-baik. Anda kena jebakan ini enggak? Tidak bisa menerima keadaan masa kini. Kurang apa saya ini? Orang-orang yang terkena jebakan masa kini itu biasanya orang yang tidak terima dengan perlakuan orang lain. Oh enggak Pak, masa kini saya baik-baik saja, masa lalu saya lancar jaya. Anda cek, Anda kena jebakan yang ketiga. Jebakan yang ketiga adalah ngomongin masa depan orang merasa khawatir. Kira-kira utang saya terbayar enggak ya? Kira-kira saya besok bisa menyekolahkan anak saya di tempat yang terbaik enggak ya? Kira-kira saya bisa sembuh enggak ya? Anda kena jebakan yang ketiga enggak? Dan kata guru saya, jebakan yang ketiga ini jebakan yang paling konyol.
Mengkhawatirkan masa depan itu seperti mengambil DP dari neraka. Nerakanya belum tentu kita dapatkan, DP-nya sudah kita ambil. Kita itu semuanya kan pengen masuk surga ya, pengen kedamaian. Tapi kita menakut-nakuti diri kita sendiri dengan rasa khawatir. Dan yang menarik Bapak sekalian, studi psikologi, uji statistik menunjukkan bahwa antara 80 sampai 90% yang dikhawatirkan tidak menjadi kenyataan. Anda cek. Dulu Anda pernah merasa khawatir apa atas hidup Anda? Dulu. Sekarang jadi kenyataan apa enggak? 80 sampai 90% yang dikhawatirkan tidak jadi kenyataan. Lupa, tapi kan ada yang jadi kenyataan. Ya, yang jadi kenyataan itu kira-kira antara 10 sampai 20%. Lah ngapain kita khawatir? Dan yang menarik Bapak sekalian, yang jadi kenyataan itu pun tidak seburuk yang dibayangkan. Anda cek, dulu zaman kuliah, atau awal kerja, atau awal menikah, pernah punya kekhawatiran apa? Sekarang jadi kenyataan enggak? Feeling saya kok enggak. Dan kalaupun jadi kenyataan, tidak seburuk dari yang Anda bayangkan. Benar enggak? 3 hal ini, Bapak sekalian, ini yang paling berat, ini yang paling menjebak kita di antara 5 itu. Kenapa? Karena 3 hal ini berhubungan dengan waktu, dan kita tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari waktu. Hidup kita ini kan cuma 3 kali, 3 hari. Kemarin masa lalu, hari ini masa kini, besok masa depan. Nah, kalau sampai kita kena jebakan ini, ngomongin masa lalu menyesal, ngomongin hari ini tidak bisa terima, ngomongin masa depan khawatir, lah terus bahagianya kapan? Masa lalu disesali, masa kini nggak bisa diterima, masa depan dikhawatirkan. Wassalam. Welcome to the jungle. Selamat datang di hutan penderitaan, belantara kesedihan. 3 hal ini disebut sebagai trio tragik, Bapak sekalian. 3 hal yang bisa membuat hidup kita tragis. Masa lalu disesali, masa kini tidak diterima, masa depan dikhawatirkan. Nah, gimana nggak tragis? Wong hidup kita itu terikat di 3 masa itu. Hidup kita ini kan rangkaian dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anda kena ini enggak? Oh enggak Pak, hidup saya baik-baik saja, fine. Kalau Anda terlepas dari jebakan masa lalu, masa kini, dan masa depan, Anda cek di jebakan yang keempat dan kelima. Jebakan yang keempat dan 5 ini tidak seberat dibandingkan 1 sampai 3. Karena berhubungan dengan kondisi di dalam. Kalau 1 sampai 3 berhubungan dengan waktu. Dan kita tidak bisa lepas dari jebakan waktu. Yang keempat, orang seringkali merasa menderita, orang seringkali rusak kebahagiaannya karena dia terlalu mendengarkan orang lain. Apa kata dunia kalau saya nggak sukses? Apa kata saudara-saudara kalau saya pisah? Apa kata tetangga kalau saya tidak mampu? Apa kata ipar-ipar saya kalau saya nggak punya anak? Apa kata orang lain? Apa kata tetangga? Apa kota sini? Anda lihat. Jangan pernah meletakkan kebahagiaan Anda di mulutnya orang lain. Saya jamin, pasti nggak akan pernah bahagia. Nah, kembali lagi, saya dulu pernah dapat gelar dari Pak Faiz. Pak Iwan itu namanya pakar penderitaan. Kenapa? Karena saya terkena 4. Terkena 4 di antara 5 ini. Nah, Anda jangan ikuti jejak saya. Anda terkena berapa? Tuh, Anda terkena 5. Anda nggak ikuti saya 4, malah Anda kena 5-5-nya. Yang 5 aja belum saya buka loh Bapak sekalian. Nah, saya cenderung mudah lepas dari jebakan yang kelima. Yang kelima adalah orang seringkali merasa menderita, orang seringkali merasa rusak kebahagiaannya gara-gara tidak mau memaaf.
memaafkan. Saya secara pribadi cenderung mudah memaafkan. Tapi saya terkena jebakan 1, 2, 3, 4. Anda kena yang mana? Nah, Anda cek hal yang paling mengganggu hidup Anda tadi. Baru setelah itu kita akan tapping bersama-sama. Anda siap ini? Anda siap? Mau dilanjut atau cukup sampai di sini? Karena sudah jam 9, Pak. Saya nggak mau melanjutkan lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya sangat rileks, saudara sekalian. Sangat nyaman. Kalau mau dilanjut, mari. Kalau enggak, wabillahi taufik walhidayah. Anda kena yang mana? Nomor 3, Pak, nomor 3, nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3. Belum ada yang sampai 4 seperti saya ya. 2, 3, 4. Oke, poin 3. Lanjut, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Anda lihat, Bapak sekalian, apapun masalah Anda, kalau dirangkum ya cuma 5 ini. Ngomongin masa lalu menyesal, ngomongin saat ini tidak terima. Ngomongin masa depan khawatir. Dan khawatir diomongin orang lain. Padahal sesukses apapun, sehebat apapun, sebahagia apapun Anda, saya jamin tetap aja ada orang yang ngomongin Anda. Carikan saya seorang yang menurut Anda paling baik dan nggak diomongin sama orang. Lah wong Rasulullah aja diomongin loh Bapak sekalian. Dianggap orang gila, dianggap orang nggak bener. Anda kok aneh-aneh. Pengen dianggap orang baik. Atau yang kelima, kalau saya sih ringan, tidak mau memaafkan. Ya karena terlalu sakit, Pak. Orang itu tidak layak dimaafkan. Anda pernah ketemu situasi seperti itu enggak? Kata guru saya, orang yang kita anggap paling tidak layak kita maafkan, maka orang tersebut paling utama untuk dimaafkan. Lu Pak, kan keenakan dia, Pak. Dia yang berbuat salah, dia yang dimaafkan. Anda tahu, Bapak sekalian, memaafkan itu bukan untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan kita. Untuk kedamaian hati kita, ketenangan jiwa kita, ketentraman perasaan kita. Forgive for your own health. Guys, maafkan untuk kesehatan Anda sendiri. Bukan untuk orang lain. Semakin kita tidak memaafkan, semakin sakit hidup kita, semakin berat langkah kita. Ya Pak, tapi dia punya kesalahan ini, dia ini tidak layak dimaafkan. Loh, lawang kita aja pinginnya diampuni oleh Allah. Loh. Kita ini sesama makhluk tidak mau memaafkan. Sombong kita ini. Setiap hari doa kita itu. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, cintai aku. Wabik firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fani. Itu doa kita. Nah, tapi kita kok nggak mau memaafkan orang lain. Tinggi hati kita ini. Congkak bin arogan bin angkuh. Anda siap nggak? Anda siap praktek nggak ini? Kalau enggak ada gunanya. Saya ajarkan. Kenapa nggak ada gunanya? Karena orang sering kali menganggap teknik ini terlalu sederhana, Pak. Lah Anda pingin yang rumit atau gimana? Yang sederhana aja nggak mau praktek, apalagi yang rumit kan gitu. Siap ini? Baik, kalau memang Anda sudah siap, silakan duduk yang nyaman, yang rileks, mari kita praktek. Apapun masalah Anda, Bapak sekalian, saya ingin Anda ambil satu yang paling berat, yang paling mengganggu hidup Anda. Boleh fisik, boleh emosi. Pak, tapi saya punya keluhan fisik 2, ambil satu. Yang paling berat, yang paling mengganggu. Supaya apa, Pak? Supaya bisa tune in. Pak, saya pengennya emosi. Saya marah dan sedih. Marah pada suami saya, sedih memikirkan hidup saya sendiri. Ambil satu. Mana yang paling berat, mana yang paling mengganggu, mana yang paling tidak nyaman. Kenapa Pak nggak boleh dua-duanya? Kalau Anda ambil dua-duanya, Anda nanti nggak bisa tune in. Percuma. Nggak ada gunanya, buang-buang waktu.
Anda buang-buang waktu Anda sendiri, Anda buang-buang waktu saya. Jelas ini? Baik, silahkan duduk yang nyaman dan rileks. Silahkan duduk yang nyaman dan rileks. Saya akan pandu prosesnya. Silahkan tangan dibuka, ditaruh di atas paha atau di atas meja. Silahkan tarik nafas dengan nyaman dan rileks. 1, 2, 3. Tarik. Buang. 1, 2, 3. Tarik. Buang. Silakan dilanjutkan. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Berikutnya Bapak sekalian, bayangkan, pikirkan, fokuskan satu hal yang paling berat yang sedang mengganggu Anda saat ini. Boleh keluhan fisik, boleh keluhan emosi. Emosi itu perasaan. Sakit kepala atau sakit tenggorokan, nyeri lutut, perut melintir, perut kembung, kepala nyut-nyutan, Anda rasakan itu. Pilih salah satu dan kemudian Anda kasih skala nilainya antara 0 sampai 10. Atau emosi, Anda cek. Sedih, kecewa, tidak terima, cemburu, nggak penting apapun alasannya, tapi yang penting adalah apa yang Anda rasakan. Marah, sakit hati, iri, dengki, kemudian Anda kasih nilai antara 0 sampai 10. Berikutnya, Anda angkat tangan Anda, turunkan di pundak kiri, turunkan 45 derajat, ditekan dan diputar. Ikuti saya. Ya Allah, meskipun saya merasa titik-titik, saya merasa sedih, saya merasa kecewa, Anda isi sendiri. Meskipun kepala saya nyut-nyutan, meskipun perut saya melintir, meskipun lutut saya nyeri, ya Allah, namun saya ikhlas menghadapi rasa sakit ini, saya ikhlas menerima kehidupan saya ini, saya ikhlas menerima sepenuhnya kondisi saya saat ini, dan saya pasrahkan kepadamu hilangnya sakit ini. Saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman perasaanku. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan tubuhku. Ikuti saya sekali lagi Bapak sekalian, lebih khusyuk lagi, ditekan dan diputar. Source spotnya ditekan dan diputar. Ya Allah, meskipun saya merasa titik-titik, namun saya ikhlas menerima kondisi ini, saya ikhlas menerima kehidupan saya ini, dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa sakit ini. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya, kesembuhan jiwa dan raga saya, lahir dan batin saya, fisik dan mental saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya taruh kedua tangan di atas paha Bapak sekalian atau di atas meja. Tune in. Fokuskan pikiran, perasaan pada rasa sakit itu. Naikkan emosi Anda. Marah semarah-marahnya. Sedih sesedih-sedihnya, sedalam-dalamnya. Hancur, lebur, luluh, lantak, remuk, redam. Rasakan sakit lutut Anda, atau sakit perut Anda, atau sakit kepala Anda. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Diterima. Terima sakitnya, terima tubuhnya, terima perasaannya, terima hidupnya, terima kehidupannya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya tahu Engkau tahu, ya Allah. Tanpa aku harus beritahu, aku tahu bahwa Engkau pasti tahu. Ya Allah, izinkan aku mengadu hanya kepadamu, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Naikkan rasa sakitnya 2 kali lipat. Naikkan emosi Anda 2 kali lipat sekarang.
Apapun keluhan Anda, baik fisik maupun emosi, lipat gandakan 10 kali lipat lebih berat lagi sekarang. Lebih nggak enak lagi, lebih nyeri lagi, lebih sakit lagi, lebih dalam lagi. Sambil katakan, ya Allah, sakit ya Allah. Namun saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, sakit ya Allah. Namun saya ikhlas, saya pasrah. Di titik terdalam rasa sakit Anda, diketuk. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti saya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Boleh menggunakan 2 jari, boleh menggunakan 3 jari, boleh menggunakan 4 jari. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun ke pangkal alis, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun ke samping mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun di bawah mata, turun di bawah mata, sambil terus getarkan hatinya. Katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Apapun yang Anda rasakan, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Diterima, Bapak sekalian. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun di pangkal, di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun di dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun di bawah leher, Anda perhatikan di bawah leher Anda ada 2 tulang yang menonjol seperti kelereng itu. Anda ketuk salah satunya, boleh yang kanan, boleh yang kiri. Kenakan tulang itu di bagian bawahnya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah ketiak, di bawah ketiak. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah dada, kira-kira 2-3 cm di bawah puting Anda. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, sungguh-sungguh saya ikhlas, sungguh-sungguh saya pasrah. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, taruh kedua tangan di atas paha lagi, dibuka tangannya seperti ini, ditaruh di atas paha atau di atas meja. Kumpulkan sisa-sisa rasa sakitnya untuk kita tarik bersama-sama nanti setelah ini. Setelah ini saya akan berhitung 1-3, tapi tidak sekarang. Tepat di hitungan ketiga silakan tarik nafas, sambil menarik nafas niatkan untuk menarik sisa-sisa rasa sakit itu. Jelas ini? Bisa dipahami? Kumpulkan rasa sakitnya. Kumpulkan dulu percikan-percikan, serpihan-serpihan, butiran-butiran pasir, sisa-sisa rasa sakit itu. 1, semakin fokus. 2, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kumpulkan dulu, kumpulkan dulu, kumpulkan dulu. 1, 2, 3. Tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Masih ada Bapak sekalian, masih ada serpihan-serpihannya, butiran-butiran rasa sakitnya, dikumpulkan dulu untuk kita tarik bersama-sama. Tepat di hitungan ketiga kita nanti akan tarik rasa sakit yang terakhir itu. 1, semakin khusyuk. 2, semakin fokus, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Silakan dibuka matanya, diminum airnya. Gimana rasanya Bapak sekalian? Gimana rasanya? Tadi sakit apa dan berapa, kemudian berubah jadi berapa? Tadi sakit kepala skala 7 Pak, sekarang jadi 3 misal. Anda tuliskan di kolom chat. Tadi berapa, sekarang berapa.
rasanya bagaimana, keluhan fisik dan emosinya turun jadi berapa. Silakan tuliskan di kolom chat. Apa yang Anda tadi rasakan, kemudian saya pandu tapping, sekarang berubah jadi berapa. Marah Pak, marah skala 8, sekarang jadi 2 misalnya, tinggal sisa sedikit misalnya. Anda cek. Sambil saya cek. Lebih rileks, lega Pak, jadi hilang 0. Yang hilang apanya ini? Marahnya, sedihnya, kecewanya, asal jangan nyawanya yang hilang. Sekalian, jangan buru-buru. Sudah mendingan Pak, alhamdulillah tadi migrain skala 8 sekarang hilang. Cemas Pak, dada berat 10 jadi 1. Woi, bisa gitu ya, lega Pak, 2. Alhamdulillah tadi cemas nilai 10 sekarang sisa 2. Yes, 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 yes. Lebih rileks, 5 jadi 0. Sakit kepala jadi ringan, tinggal tengkuk. Yes, tadi 7 sekarang plong Pak, pakai plong Pak. Oke. Jadi nggak ngantuk, sedih 5. Dari berapa Bu? Kenapa saat tapping rasanya pengen nangis sama sendawa ya? Ya enggak apa-apa, Bapak sekalian, mau Anda sedang mengakses rasa sakit kok, tentu saja Anda nangis. Sendawa itu menunjukkan bahwa ada proses menjadi lebih lancar energi Anda. Dari tadinya itu energinya nggak lancar jadi lancar. Tadi mau teriak tapi ada anak-anak takut pada ketakutan, tapi rasanya lebih lega. Tapi kayaknya masih ada sisa. Iya Bu, Wong ini tadi saya bilang hanya contohnya. Anda kan belum tahu titik tappingnya yang benar yang mana. Lagian kan saya bilang tadi versi pendek, ada yang namanya versi lengkap 18 titik. Kebayang enggak Bapak sekalian? Titiknya yang Anda lakukan belum tentu benar, wong Anda nggak bisa saya awasi satu persatu detail. Dan ada jenis 18 titik yang saya sampaikan tadi baru 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu aja sudah seperti ini rasanya. Punggung pindah sakitnya dari dada jadi ke punggung ya. Anda tapping punggungnya. Tadi air mata mengalir sendiri. Loh ya, alhamdulillah. Wong pada dasarnya kita tidak bisa mengalirkan air mata. Jadi air mata mengalir sendiri itu adalah kewajaran, Bapak sekalian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, dengan segala keluhan Anda, baik keluhan fisik maupun emosi, dengan segala problematika ketidaknyamanan yang Anda hadapi, Anda rasakan selama ini, Anda menghargai berapa penderitaan Anda itu? Rasa sakit Anda, baik fisik maupun emosi itu, Anda menghargai berapa rasa sakit itu? 100.000, 500.000, 1 juta. Saya mau Pak, dengan uang 1 juta yang penting saya terbebas dari perasaan ini. Pak, saya mau Pak, dengan rasa yang sangat membebani hidup saya ini, saya berani bayar 5 juta Pak. Anda kira-kira menghargai berapa kedamaian hati Anda dengan hilangnya segala kesakitan baik fisik maupun emosi itu? Saya tidak tahu Bapak sekalian. Seberapa penting sih rasa nyaman fisik maupun rasa nyaman emosi, kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman perasaan, hilangnya sakit kepala, hilangnya sakit perut, sakit lutut, yang bisa datang kapanpun itu. Anda berapa Anda menghargai ini? Coba saya ingin tahu. Selama ini Anda sudah keluar uang berapa? Beli vitamin, beli paracetamol, beli obat sakit perut, belum lagi beli apa? Antibiotik, belum lagi Anda beli apa? Kalau Anda tahu enggak berapa harganya konsultasi ke psikolog atau ke psikiater? Saya ingin Anda bisa menghargai nilai diri Anda gitu. Itu kebahagiaan Anda, rasa nyaman, rasa sehat itu kira-kira nilainya berapa? Loh ini, Ibu Zaskia Azalea sudah dihipno 500.000 tapi masih berasa barusan di save. Tapi lebih berasa, maksudnya lebih berasa barusan di save ya. Paling enggak
Anda sudah menginvestasikan 500.000 kan untuk hipnoterapis kan gitu. Atau Anda menghargai rasa sakit Anda itu berapa sih? 500.000 kan? Nah, saya ingin menunjukkan bahwa ada satu teknik yang sangat simpel, sederhana, Anda bisa praktekkan kapanpun, dimanapun, yaitu teknik SAFE ini. Dan ini sangat murah, Bapak sekalian. Anda bisa pelajari kapanpun, dimanapun. Saya akan tunjukkan, saya akan tunjukkan bagaimana caranya belajar teknik ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan ini loh. Ini namanya Anda bisa Anda bisa melihat layar saya enggak? Program ini namanya program Self Healing Movement, Healing Happiness Movement. Ini gambarnya Pak Faiz. Ini kami sudah membantu lebih dari 4 juta orang. Ini rekor muri yang pernah kita dapatkan karena tapping menghilangkan sako pada penghuni narapidana pada 2.400 narapidana. Apa yang Anda alami? Masalah fisik maupun emosi? Kalau Anda join di program ini, Bapak sekalian, Anda bisa bergabung dalam member area yang kira-kira itu kalau Anda tergabung di situ akan ada video-video bagaimana cara belajar melakukan self untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu nilainya 1,5 juta. Anda di situ bisa tanya jawab, bisa dengan Pak Faiz maupun dengan senior trainer, salah satunya dengan saya. Ini nilainya 5 juta, saya heran siapa yang bikin ini ya. Saya kalau dihargai tanya jawab 5 juta untuk setahun ya murah sekali Bapak sekalian. Apalagi ada Pak Faiz di situ. Pak Faiz itu sekali konsul 10 juta. Anda bisa tergabung dalam komunitas healing. Anytime, kalau misalnya butuh bantuan teman yang lain, sesama sektor, Anda bisa dapat rekaman webinar tanpa batas waktu, nilainya 475.000. Ini kalau di total hampir 7 juta. Dulu program ini kita pasarkan dengan nilai 350.000, tapi sekarang Bapak sekalian cukup 97.000. Kalau Anda berminat, silakan hubungi. Screen belum ada, Pak. Dan nilai itu kan, saya tidak tahu ya, seberapa besar Anda menghargai kedamaian hati Anda, ketenangan jiwa Anda, rasa sembuh. Itu 100.000 nggak sampai ya. Itu kan hanya kira-kira senilai dengan ketika Anda mau ngopi berdua dengan pasangan Anda. Kira-kira itu Bapak sekalian, kalau ada yang mau disampaikan ditanyakan silahkan. Ini Pak Nugraha angkat tangan. Ada yang mau disampaikan Pak Nugraha silahkan. Pak, share screen-nya tadi tidak keluar, Pak. Sorry? Share screen-nya tidak keluar. Oh, share screen-nya nggak keluar. Ini oke, saya tunjukkan share screen-nya. Baik. Oke, mudah-mudahan sekarang keluar. Gimana caranya mengeluarkan? Ini. Ini sekarang keluar nggak nih? Maaf. Kalau Anda misalnya ingin tahu tentang SAFE lebih dalam atau logos lebih dalam, Anda bisa masuk ke sini. Ini gambarnya Pak Faiz, penemu dan pengembang teknik ini. Ini ceritanya beliau sedang menterapi. Pak, kira-kira apa sih Pak yang saya dapatkan kalau saya tergabung di member area ini? Ya ini yang saya tadi bilang, saya ulangi sekali lagi, Anda akan mendapatkan ada 18 video. Anda bisa anytime pelajari.
Anda bisa mengakses member area itu yang kira-kira nilainya 1.500.000 per tahun. Di sana Anda bisa juga tanya jawab bersama Pak Faiz dan tim atau tim, salah satunya saya. Saya sebenarnya juga agak tersinggung juga ini. Tanya jawab setahun dihargai 5 juta. Anda bisa mengakses rekaman webinar tanpa batas waktu 475.000, kalau di total ini hampir 7 juta. Enggak. Dulu pernah kita pasarkan 350, sekarang hanya 97.000. Kalau memang Anda tertarik, silakan hubungi Mbak Pipit, Bapak sekalian, dan bisa lebih detail belajar tentang teknik ini. Pak, apa aja sih Pak yang didapat ini? Saya contohkan lagi ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini video-videonya. Ini pendampingannya. Oh ya, omong-omong, kalau Anda pengen dapat pendampingan, pendampingan itu maksudnya pembelajaran dicontohkan langsung secara teknis, detail, itu setiap minggu minimal 1 kali. Nanti Anda bisa hubungi Mbak Pipit. Mbak Pipit, kapan ya ada pendalaman gitu. Mbak Pipit itu tahu jadwalnya. Biasanya tiap Kamis malam, biasanya. Kadang-kadang ya bergeser 1-2 hari gitu. Kamis malam Anda nanti bisa ketemu dengan senior trainer, bisa ketemu dengan saya gitu. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya cek ya. Kalau untuk tapping kepada orang lain gimana Pak? Siapa yang mengatakan keluhannya? Ini sudah mulai bertanya tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Ada di video itu, ada juga Anda tanyakan kepada trainer, ke member area di situ. Kalau Anda sering praktek untuk diri sendiri, membantu orang lain itu gampang kok. Karena prosesnya sama. Saya kecewa karena tertipu, Pak. Ya, orang tertipu itu tidak ada yang tidak kecewa. Kalau Anda mau, Bapak Ibu sekalian, itu Pak Nugraha itu sudah posting linknya, tinggal Anda isi. Berapa Pak harganya? 97.000 Bapak Ibu sekalian. Nggak sebanding kalau dibandingkan Anda beli segala macam obat, Anda pergi ke psikolog, psikiater, hipnoterapis, motivator, eh, konselor, dan Anda bisa membantu diri sendiri. Pak, saya mau order yang tadi Pak Loyi, silakan Anda silakan klik link itu. Bapak Ibu sekalian, itu Pak Nugraha itu sudah posting linknya. Kalau Anda mau, silakan langsung diisi. Pak, apakah chef sama dengan hipnoterapi? Kalau Anda yang maksudkan adalah Anda ikuti saya, pejamkan mata, tiba-tiba begitu. Enggak, chefnya tidak, Bu. Ada yang ketukan-ketukan tadi, Bapak Ibu sekalian, dengan Anda lakukan dengan penuh kesadaran. Hipnoterapi itu baru berhasil kalau Anda trust, Anda percaya pada hipnoterapisnya. Kalau chef enggak. Anda enggak percaya sama saya, enggak apa-apa. Dan saya tidak maksa Anda. Makanya saya bilang, Anda mau siap, ayo saya pandu. Kalau enggak apa-apa. Anda enggak percaya pada chefnya, enggak apa-apa. Sepanjang Anda masih percaya adanya Allah, adanya Tuhan, Zat Sang Maha Penyembuh. Sudah, Anda itu nggak perlu percaya sama saya, dan saya itu nggak perlu juga dipercayai. Anda nggak percaya pada teknik chefnya, enggak apa-apa. Sepanjang Anda masih percaya bahwa ada Allah Sang Maha Penyembuh, cukup, cukup. Pak, tapi saya nggak percaya pada Allah Sang Maha Penyembuh. Ah, ya sudah, apa artinya chef, apa artinya Iwan? Allah aja nggak dipercaya, apalagi saya, kan gitu. Saya daftar pengen tergabung sebagai member area. Gimana caranya, Pak? Pak Kiseno, silahkan Anda klik link itu supaya Anda bisa tergabung.
Pak, terima kasih berkat Bapak saya mengerti dengan diri saya sendiri. Yes, Pak, silahkan. Alhamdulillah. Pak, apakah chef sama dengan hipnoterapi sudah saya jawab tadi ya? Di Cirebon ada nggak ya? Loh, ini bukan masalah Anda di Cirebon, di Surabaya, di Bandung. Ini online, Bapak Ibu sekalian. Anda klik itu online. Anda bisa belajar sendiri dimanapun, kapanpun. Di Cirebon, di Cilacap, di Cijantung, dan Cici yang lain. Di Citandui, di Cimanuk, dimanapun lah ya, kapanpun. Mbak Pipin, saya sudah daftar ya, baik. Anda langsung klik itu aja, Bapak sekalian. Apakah yang menterapi itu harus dalam keadaan tenang? Tidak harus, Ibu, tapi kalau tenang kan ya jauh lebih nyaman ya. Atau Anda mau terapi sambil lari-lari kan ya enggak juga. Anda ini ya lucu ya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, silahkan hubungi Mbak Pipit atau Anda klik link yang diposting oleh teman-teman di kolom chat itu. Itu dari saya. eh, saya kembalikan ke Mbak Pipit. Silahkan Mbak Pipit. Terima kasih Mbak Pipit. Baik, terima kasih Pak Iwan atas ilmunya yang bermanfaat untuk teman-teman semua malam ini. Baik Bapak Ibu, begitu untuk banyak banget ilmu dari Pak Iwan malam ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk save ini seperti yang Pak Iwan katakan, kalau kita sudah menguasai tekniknya, maka kita bisa menggunakannya kapanpun, dimanapun saat kita membutuhkannya, seperti HP yang sewaktu-waktu perlu di-charge gitu, Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau join dan mendapatkan materinya lebih lanjut, nanti bisa klik link yang sudah saya share di kolom komentar. Jika ada yang terkendala dari link tersebut, Bapak Ibu bisa hubungi saya via Japri. Nomor saya ada di grup ya sebagai admin. Nanti saya respon satu persatu begitu. Jadi untuk benefit dari SH2M ini 97.000, nanti Bapak Ibu dapat materi berupa 16 video dan bimbingan dari education consultant serta webinar seminggu sekali bersama Pak Faiz langsung, bersama Pak Iwan dan coach trainer lainnya yang sudah berpengalaman begitu. Jadi tetap dapat pembinaan dan bimbingan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya atas partisipasinya luar biasa sekali. Untuk rekamannya yang mau nonton ulang besok, insya Allah kita share di grup. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.